Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Triyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas terstruktur pada mata kuliah e-commerce bisnis dengan dosen pengampu Bapak Faris Al-Rizki. AT Stationery merupakan sebuah toko yang menjual alat tulis kerja dan alat tulis sekolah serta berbagai macam aksesoris seperti penjepit rambut, dompet, ikat pinggang, dan lain-lain. Berdiri sekitar tahun 2023 dan sudah berjalan sekitar 2 tahun hingga saat ini. Toko ini beralamatkan di Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Berawal dari pinjaman modal kurs dari Bank BRI, kini usaha AT Stationery menjadi salah satu toko yang cukup berkembang dan banyak diminati oleh pembeli karena di samping lokasinya yang dekat dengan pusat sekolah dan banyak menyediakan aksesoris-aksesoris menarik yang dibutuhkan oleh para siswa sekolah. Berikut adalah toko AT Stationery menjual berbagai peralatan alat tulis seperti buku, penggaris, pulpen, dan lain-lain. Kami juga berkolaborasi dengan melakukan penjualan online lewat Shopee dengan link berikut dan penjualan offline buka di toko langsung dan penjualan melalui Instagram di link tersebut. Nah, untuk analisa tren pasar dan perilaku konsumen, identifikasi tren pasar terkini dalam industri bisnis, produk, dan dan e-commerce. Setiap tahunnya, tren penjualan buku mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh dengan adanya sosial media dan e-commerce sebagai alat untuk melakukan pemasaran. Identifikasi perubahan perilaku konsumen yang terjadi terkait produk Anda. Satu, dominasi belanja online dan e-commerce, pergeseran dari belanja offline ke online terus meningkatkan konsumen kini lebih memilih platform e-commerce karena kemudahan akses dan variasi produk dan promosi menarik. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan PDSI Kemendak, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia tumbuh 69% selama periode 2020-2024 dan diprediksi akan terus berlanjut hingga 99 juta pengguna di tahun 2029. Dua, media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Media sosial kini menjadi faktor penting dalam pengambilan kemudahan konsumen. Peran influencer, ulasan produk, dan konten visual seperti video review dan unboxing sangat mempengaruhi preferensi pembelian. Menurut survei konsultan komunikasi Asia Tenggara, Vero dengan firma riset pasar internasional YouGov mengungkapkan bahwa 94% responden mengakui pengaruh influencer terhadap perilaku dan keputusan pembelian mereka. C. Tinjau strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar. Nah, di Mart, contohnya, konsisten mempublikasikan produknya, seringkali menawarkan promo berupa diskon, giveaway, dan lain-lain. Sering mengadakan campaign melalui kegiatan kompetisi, kelas mewarnai, dan kegiatan lain yang menarik audiens mengaitkan keunggulan produk dengan kegiatan sehari-hari.
Pelanggan menggunakan tren yang sedang ramai sebagai konsep publikasi tampilan colorful dan menarik. Kemudian tentukan profil pelanggan yang paling cocok dengan produk Anda. Sektor pendidikan dengan populasi pelajar dan mahasiswa yang terus bertambah, sektor ini menjadi konsumen terbesar, menyumbang sekitar 45% hingga 55% dari total permintaan global. Sektor corporate dan perkantoran, kebutuhan untuk rapat perencanaan dan perorganisasian membuat sektor ini menjadi pilar kedua yang sangat kuat, menyumbang sekitar 45,7% dari pendapatan pasar pada tahun 2024. B. Identifikasi segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Pasar alat tulis secara umum terbagi menjadi beberapa kategori utama. Instrumen untuk menulis seperti pena, pensil, dan spidol marker memegang porsi terbesar, yaitu sekitar 31,5%. Ini diikuti sangat tipis oleh produk berbasis kertas seperti buku catatan, jurnal, planner, dan kertas cetak yang menyumbang sekitar 30,6% dari pasar. Sisa pasar diisi oleh beragam aksesoris kantor dan seni mulai dari penggaris, perekat, hingga binder klip dan perlengkapan menggambar. Dan C, pilih platform e-commerce yang sesuai dengan skala bisnis dan target pasar Anda. AT Stationery melakukan penjualan online melalui Shopee, kemudian melakukan penjualan offline dengan buka toko, terus kemudian lewat sosial media melalui Instagram. Shopee merupakan platform e-commerce yang saya gunakan untuk melakukan penjualan produk alat-alat tulis yang saya jual. Di samping penggunanya yang paling banyak di Indonesia, Shopee juga sering memberikan gratis ongkir kepada pembeli serta memberikan akses yang mudah untuk mempromosikan produk-produk kita, salah satunya yaitu lewat video streaming. Pengembangan rencana pemasaran. Rancang strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk Anda melalui e-commerce. Melalui Shopee, kadang saya melakukan live video streaming untuk mempromosikan produk-produk yang saya jual, dan di Instagram kadang membuat status juga guna untuk menambah penjualan. Pemasaran yang saya lakukan adalah dengan menggunakan live streaming pada aplikasi Shopee untuk berjualan dan memposting alat tulis yang saya jual pada Insta Story di Instagram. Kemudian tentukan pesan kunci dan nilai tambah produk Anda menjadi tempat pilihan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan produktivitas yang mudah dijangkau dengan kualitas. Kembangkan kampanye pemasaran yang menggabungkan keunikan produk dan potensi diskon atau penawaran. Dapatkan diskon yang menarik ketika belanja di AT Stationery dan jangan lupa dapatkan satu buah buku gratis setiap pembelian satu pak buku tulis. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.